Ya, saya mulai aja ya. Selamat siang teman-teman Perbudi, Sukihotu Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi di hari Rabu, sesi meditasi dari Perbudi. Hari ini Perbudi mengundang lagi seorang narasumber yang luar biasa ya. Bagi saya beliau tuh sangat luar biasa, seorang aktivis yang luar biasa. Pengetahuannya juga luar biasa. Beliau udah translate banyak buku ya. Buku-bukunya juga sangat bermanfaat. Udah jadi IO organizer retret-retret juga. Beliau juga adalah Duta Dharma ya, Dharma Duta dari MBI DKI. Terus beliau juga sering dah ngajar-ngajar di mana-mana secara offline juga. Ya, ibu satu ini sangat aktif sekali ya, sangat apa ya, ibaratnya meninggalkan jejak-jejak pengembangan Dharma ya di Indonesia ya. Jadi kita sangat beruntung beliau hari ini bisa datang untuk berbagi dengan kita. Apalagi ini temanya juga meditasi ya, pernafasan yang sangat bagus banget ya, metode yang bisa dipakai untuk semua orang ya teman-teman. Jadi mohon nanti teman-teman juga manfaatkan kesempatan ini ya, karena beliau juga sibuk, kita juga harus appreciate ya. Jadi banyak-banyak bertanya, kira-kira kendala apa yang selama ini teman-teman, Bapak Ibu hadapi dalam meditasi, semoga bisa terbantukan gitu ya. Ya, saya persilakan Ibu Veronica Laksana untuk sharing hari ini. Silakan Bu, Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Sukihotu, semua teman-teman. Em, karena saya itu memang lebih banyak meditasinya pernafasan ya. Jadi waktu ditawarkan oleh si Santi untuk sharing gitu, waduh saya pilih ini aja ya. Karena kalau yang lainnya tahu sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu bisa gitu ya. Jadi eh, ya kalau pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab ya. Oke. Sebelumnya mungkin saya mau share dulu ada slide. Ini mau tanya teman-teman udah pada sering meditasi apa ya? Pernafasan atau meta atau apa? Karena saya lihat di YouTube-nya Perbudi meditasinya macam-macam ya. Iya. Tapi Kita kebanyakan apa? ibaratnya semua narasumber kita undang biar kita tuh bisa punya banyak pilihan gitu ya. Tapi Oh, memang selalu diingatkan bahwa metodenya ya yang main metodenya dipakai satu aja, jangan ganti-ganti gitu ya. hmm, Gitu. Kalau saya lebih ke Vipassana sih, Bu. Vipassana ya. Oke, oke. Baik kalau gitu. Yang lain mau jawab silakan, tinggal di open mic-nya. Pak Rudi, Bu Santi, Bu Liuping, Bu Herni. Nggak apa-apa, Nih, yang penting Bu Eni lanjut aja. pernapasan juga ya. Lanjut aja. Kadang-kadang suatu metode mungkin cocok, tapi yang metode lain akan melengkapi dan lebih jadi bagus. Hmm, Silahkan. Oke, baik kalau gitu. Saya mulai ya. Saya ada siapkan sedikit PPT ya mengenai meditasi pernafasan. Sudah terlihat? Ya, jelas, Bu. Oke ya. Jadi em, pertama kita mau jelaskan dulu metode apa, meditasi pernafasan ini biasa dikenal anapanasati ya. Ana itu ya nafas masuk, apana itu nafas keluar, sati itu perhatian penuh. Jadi intinya perhatian penuh pada napas masuk dan keluar ya. Jadi napasnya bukan titik sentuh atau sensasi-sensasinya, tapi kepada nafasnya ya. Jadi nanti kita akan bahas postur duduk, terus teknik perhatian penuh dan cara efektif untuk berlatih meditasi ya. Pertama, ini yang paling penting, postur duduk. Postur duduk. Karena biasanya kan kita meditasinya memang duduk ya, bersila gitu. Jadi duduk bersila yang disarankan. Nah, yang pertama, duduk bersila dengan kedua kaki sejajar, tidak saling menindih. Mungkin biasanya kan orang suka kaki, mungkin satu kaki di atas gitu ya, satu kaki di bawah. Nah, ini sebaiknya sih sejajar. Jadi yang satu di depan,
kaki yang lain, yang mana aja yang lebih nyaman. Kalau saya lebih nyaman kaki kanan di depan daripada kaki kiri. Tapi setiap orang tuh beda-beda. Yang penting sejajar. Kenapa? Supaya kita nggak capek. Kalau satu kaki menindih kaki yang lain, itu sakit ya. Bisa lebih cepat sakitnya gitu terasa. Tapi kalau sejajar, itu dia aman gitu ya. Terus kedua, jika kaki terangkat, jadi kiri kanannya ini kan kadang-kadang kalau orang meditasi kakinya terangkat. Nah, kita bisa gunakan bantal atau selimut untuk mengganjal di sebelah kiri atau kanan. Saya kasih contoh. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kalau di gambar yang kanan ya, ini kakinya kan orang kakinya nggak bisa rata ke lantai gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu, yang kakinya nggak bisa rata di lantai. Nah, untuk itu supaya nggak gampang capek, kita harus taruh apalah kain, selimut atau apa gitu ya. Nah, berikutnya bagian bokong, pantat ya, sebaiknya lebih tinggi daripada kaki, jadi nggak satu level gitu ya, lebih tinggi sedikit. Nah, untuk itu bisa gunakan bantal tadi ya, untuk supaya ini lebih tinggi ya bokongnya. Ini kasih contoh. Nah, seperti ini. Jadi diganjal gitu di belakangnya. Kalau saya tuh lebih cocok pakai yang eh, kayak segitiga. Mungkin udah ada yang punya kan biasanya ada. Kalau ini memang agak tinggi ya, kalau kita lihat ya agak tinggi. Kalau saya punya itu nggak terlalu tinggi gitu. Mungkin sekitar 15 derajat gitu ininya, jadi nggak tinggi-tinggi sekali. Nah, itu sangat nyaman buat meditasi. Ya. Kemudian tubuh bagian atas tuh harus tegak, jadi nggak boleh condong ke depan atau juga ke belakang. Karena kalau condong ke depan atau ke belakang itu bisa lebih capek ya, karena mengganggu. Kalau yang ke depan itu otot perutnya ya. Nah, kalau ke belakang tuh pinggangnya yang kena gitu ya. Jadi harus tegak. Ya. Kalau gambar di bawah kan juga kelihatan ini tegak ya. Gambar ini juga tegak. Oke. Terus bahunya harus rileks. Kepalanya nggak menunduk atau mendongak gitu. Jadi betul-betul harus eh, ke depan gitu ya. Semuanya ini yang paling posisi paling bagus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latihan meditasinya. Sampai sini masih bisa ikutin ya. Pertama, bagaimana kita bisa memulai dengan perhatian penuh di nafas ya. Jadi kita arahkan nafas ini ke bagian muka, parimukang. Jadi parimukang ini kalau saya lihat di gambarnya di kanan itu, saya ada kasih buletan. Nah, ini harus di nafasnya di sekitar sini gitu ya. Jadi jangan melebar ke mana-mana gitu di sekitar sini. Ada yang kadang-kadang menyatakan perhatikan titik sentuh. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan titik sentuh itu juga jadi terlalu apa ya? Terlalu fokus ke situ gitu ya. Nggak terlalu bagus juga. Paling nyaman sebenarnya kalau kita bisa di sini nafas sampai di depan kita aja gitu. Itu yang paling nyaman. Terus nafasnya harus alami, ya sekitar hidung tadi ya. Nafasnya nggak boleh dipaksakan, dikendalikan. Jadi itu juga jangan, karena jadi cepet capek ya. Jangan dibuat dua. Tapi memang betul-betul nafas alami aja, karena kita kan sehari-hari juga nafas alami yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita juga nggak boleh ikutin nafas sampai ke dalam gitu atau sampai selesai sampai habis gitu, itu juga nggak perlu. Jadi cukup kita tahu nafas ini lagi masuk keluar, nafas masuk keluar, nafas masuk keluar, itu aja. Jadi jangan ikutin ya. Terus
jangan perhatikan kan sensasi. Kadang-kadang kita merasa di hidung itu kok panas ya jadinya, atau kok dingin ya, apalagi kalau kita lagi di tempat dingin kan, oh kok dingin ya, terus kok ada suara, terus ada detak jantung, kok ada apa ya, kok cuman sebelah kiri, kok cuman sebelah kanan gitu, itu jangan diperhatikan, semuanya tetap kita harus fokusnya hanya di nafasnya aja, nafas masuk atau nafas keluar. Jadi mau cuman sebelah kiri, mau sebelah kanan gitu, nggak perlu kita perhatikan. Yang penting kita tahu nafas itu masuk dan keluar. Jadi yang penting sati gitu ya. Nah, tubuh tadi ingat ya, tubuhnya harus tegak supaya membantu nafasnya lancar, ya, mengalir lancar. Nah, ini yang penting waktu kita latihan meditasi. Dua hal. Yang pertama, kita harus mempertahankan objek terus-menerus. Terus-menerus ya. Pertahankan objek untuk waktu yang lama. Itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang kan ada pikiran mengembara. Orang bilangnya monkey mind. Ya, kadang-kadang muncul lagi nih, oh ya ingat, oh anak saya lagi ngapain ya, oh saya mesti ini nih, oh saya mesti masak nih misalnya gitu. Kadang-kadang itu bisa muncul. Jadi kalau ada pikiran mengembara muncul, segera kembalikan lagi ke nafas. Jadi jangan analisa, oh yang tadi pikiran mengembara nih, lama nih, atau kok anak saya ke situ harusnya kan begini, nanti bisa hanyut tuh ya. Jadi jangan pikiran itu, juga jangan terbawa emosi, jadi kita kembalikan lagi ke nafas. Ya. Jadi dua hal ini penting ya supaya kita bisa sukses dalam meditasi selain tadi postur tubuh. Nah, sekarang penyesuaian dan takaran usaha. Jadi kalau dalam meditasi itu penting ya, penting untuk menyesuaikan usaha agar tetap seimbang. Jadi contohnya kalau kita memegang ikan, kalau terlalu kuat kita pegang ikannya kan dia mau ngacir gitu ya. Atau kalau biskuit kita pegang terlalu keras dia hancur. Nah, tapi kalau kita loose agak longgar gitu ikannya juga lepas atau biskuitnya juga jatuh. Jadi kita harus tahu kapan harus lebih ditambah usahanya, kapan dikurangi gitu ya. Harus seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya pikirannya lagi tumpul, misalnya kita lagi meditasi, lama-lama udah objeknya hilang atau kita lagi mikirin apa, bengong gitu, nggak mikirin objek, ya objeknya juga nggak jelas. Nah, ini mungkin kita bisa ketiduran, ngantuk, karena nggak fokus lagi ke objeknya. Gitu ya. Sebentar. Nah, jadi kalau kita tertidur sebentar, kita harus cepat-cepat balik lagi ke objek. Ya. Kemudian kalau usaha terlalu keras, ya kita menjadi stres, kadang-kadang jadi capek atau mukanya jadi tegang. Kan kadang-kadang kita suka nafas gitu ya, supaya kelihatan gitu ya nafasnya gitu. Ada yang seperti itu. Karena nafas itu yang tadinya kasar, nantinya kan kalau kita udah meditasi lebih lama lagi itu bisa menjadi halus. Kadang-kadang orang karena saking halusnya nggak ketahuan gitu ya. Nah, biasanya orang suka mau supaya jelas lagi dia paksa lagi gitu. Sebenarnya nggak boleh begitu. Kita cukup perhatikan lagi. Nanti di titik di mana terakhir kita perhatikan nafas, kita perhatikan lagi di situ, nanti kita akan bisa perhatikan lagi. Jadi nggak perlu dipaksa untuk menjadi tambah keras gitu, tambah terasa ya. Oke. Nah, mengatasi hambatan dalam latihan. Saat berlatih meditasi, hambatan seperti rasa sakit, numbness, apa ya, kesemutan atau pikiran mengembara itu pasti muncul, pasti. Ya, cuman kalau orang yang sudah meditasinya udah lebih lama, mungkin kesemutannya bisa lebih lama tuh ya. Maksudnya
setelah meditasi cukup lama dia baru kesemutan. Tapi yang baru-baru mungkin 5 menit udah kesemutan. Tapi yang udah biasa mungkin setengah jam, 1 jam baru muncul rasa sakitnya untuk kesemutan. Tapi kalau timbul kita jangan perhatikan sakitnya itu. Tetap fokus di nafasnya ya. Nah, tapi kadang-kadang mungkin udah nggak bisa fokus lagi karena saking udah sakitnya gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, saya ingat waktu dulu saya ikut meditasi dengan Sayadaw Rewata, itu Sayadaw yang cukup terkenal ya dari Myanmar. Dia ngasih tahu, meditation is for suka, not for duka. Nah, jadi saya sampai sekarang saya ingat sekali kata-katanya itu ya. Jadi kalau sampai udah nggak tahan, kita boleh pindahin kakinya. Boleh geser yang tadinya kanan di depan, sekarang ganti kiri yang di depan. Tapi jangan perhatikan perpindahan kakinya. Tetap fokusnya harus ke nafas. Atau kita pindahkan. Kadang-kadang saya pindahkan kakinya menjadi karena udah kesemutan, saya pindahkan kakinya jadi satu kaki ke belakang. Misalnya gitu. Kaki ke belakang. Nah, itu nggak apa-apa ya, supaya kalau udah nggak tertahankan, jadi itu supaya kita nggak fokus lagi ke sakitnya, gitu. Tapi jangan sering-sering pindah ya, karena nanti kalau sering-sering pindah kita nggak fokus lagi ke nafas, fokusnya mindahin kaki, ya. Nah, jadi poin kunci dari meditasi pertama itu harus rileks. Saya ingat dulu pernah salah satu guru meditasi itu mengajarkan ada teknik namanya KRL, sampai saya sekarang ingat KRL itu kan kayak kereta ya, KRL. Tapi itu katanya singkatannya kendurkan. Jadi rileks, semua itu harus rileks. Kita rilekskan dulu seluruh badan, kendurkan, terus kemudian eh, kendurkan, rileks. Yang kedua itu rileks kan, rileks kalau udah kendur semuanya ketegangannya, rileks. Terus L-nya itu lepaskan. Jadi jangan, ya udah biarinin aja gitu, jangan mikirin lagi yang lain. Gitu. Tekniknya seperti itu ya. Jadi kita mulai dengan rileks, terus fokus ke nafas. Tapi global aja. Jadi jangan perhatikan nafasnya secara detail. Oh dia sampai sini, oh sampai sini, oh nafasnya ke kiri, oh ke kanan gitu. Jangan, kita fokusnya di nafasnya itu aja. Mau ke kanan, ke kiri, pokoknya kita tahu nafasnya itu masuk atau keluar. Kita menyadari, tapi nafasnya harus alami ya, jangan dipaksa-paksa. Nah, terus kemudian kita percayain aja prosesnya, udah pasti kalau kita udah bisa melakukan itu pasti akan ada hasil yang bisa kita peroleh. Nah, terus kemudian kalau kita tegang, evaluasi posturnya udah benar belum nih, tegak nggak? Karena kadang-kadang kalau kita bongkok, ini jadi capek kan punggungnya. Ya. Kemudian apakah kita kontrol nafas nggak nih? Jadi kayaknya kita paksain untuk keluar, masuk. Ya, jangan gitu ya. Apakah kita kontrol nafas atau apa ada keterlibatan emosi nggak? Apakah saya jadi terlalu ngikutin gitu ya? Nah, jangan sampai seperti itu juga ya. Jadi meditasi tadi adalah seni melepas, bukan mengendalikan, bukan mengendalikan nafas. Jadi let it go gitu, ngalir aja. Nah, kesimpulan, meditasi adalah alat yang kuat untuk mencapai konsentrasi dan ketenangan batin. Jadi kalau kita tahu postur yang benar, teknik yang bagus, kita dapat meningkatkan pengalaman meditasi. Ya. Berlatih anapanasati memerlukan keseimbangan, ketekunan, kepekaan mengamati nafas alami dan batin jernih dan tenang. Jadi yang penting latihannya itu harus bertahap. Buat yang baru itu bisa mulai mungkin dengan 5 menit, 10 menit, 15 menit terus gitu ya, ditambah dan harus konsisten. Setiap hari dilakukan. Biasanya guru-guru juga mengatakan practice atau repeating makes perfect. Gitu. Jadi kita harus latihan terus. Gitu, ya. Mungkin kayaknya sampai sini. Oke. Ada pertanyaan? Apakah cukup jelas?
Jelas banget lah ya. Sangat detail sekali itu Bu Veronica. Oh Hebat. ya, Teman-teman ada yang mau bertanya silakan ya. Bisa tulis di chat atau mau raise hand langsung open mic silakan. Kita YouTube belum bisa ya. Jadi mohon maaf teman-teman YouTube ini masih belum bisa. Tapi Sudah ini bisa, direkam kok. sudah Udah bisa? berarti silakan ya. Ada. Aku mau tanya deh, Ya silakan. Jadi oh YouTube udah bisa nih teman-teman. Silakan. Ada 4 yang lihat. Bu Vero, aku mau tanya, aku tuh belakangan nih beberapa hari ini tuh lagi sulit konsentrasi pada saat meditasi ya. Itu ada solusinya nggak ya Bu ya? Sebetulnya sih batinnya sih tenang, tapi kayaknya tuh aku pikiran juga karena bangun tidur itu kan masih enak ya. Tapi kayaknya tuh aku ngerasa susah fokus gitu ke titik nafas aku. Belakangan ya udah 3 hari berturut-turut kayaknya aku. oke. Kalau memangnya susah konsentrasi, kita bisa coba metode yang lain dulu. Ya, misalnya Buddha Nusati, tahu kan? Hmm. Metode apa? em, eh, untuk mengamati ini, maksudnya kualitas-kualitas Buddha gitu. Itu juga bisa dilakukan. Atau kita sharing meta dulu, boleh juga tuh. Supaya nanti kita udah tenang, udah lebih fokus, kita bisa coba. Nah, ini saya ada slide-nya sebentar ya. Sebentar. Bagus nih slide-nya nih. Nah, ini mungkin ya kalau kita supaya pikirannya nggak kemana-mana kan, nggak tegang gitu ya. Ini kita bisa bukan ya, ini kan. Oh, iya. Bukan ya Step ini. by step jalanin ini ya, Bu. Ya ini supaya metode Anapanasati nggak tegang gitu ya. Iya. Jadi kita harus pertama rilekskan rahang. Jadi eh, kayak kita nggak sedikit gitu loh, tapi mulutnya tutup ya. Maksudnya rahangnya jangan di apa sih apa gigi Jangan sama menggigit giginya tuh terlalu jangan di keras ya. iya Hmm. gitu jangan di ini tapi agak dilepas tapi kita nggak perlu nganga gitu ya. Mulutnya tetap tutup tapi rahangnya nggak dikatupkan gitu ya kayak gitu ya. Oke. Terus nah ini hindari fokus spesifik pada titik sentuh nafas. Jadi kita jangan paksakan. Saya nggak tahu apakah ibu itu mau cari titik sentuh atau apa gitu gitu nggak ya. Nah itu Enggak sih, kadang-kadang tuh aku tuh suka nggak pakai titik sentuh di mana, pokoknya aku fokus. Nanti fokus. bisa tiba-tiba pernah ngalamin tiba-tiba ada Nimita aja gitu. Oh oke. Ya itu sih bagus kalau ada nimita ya. Cuman maksud saya gini nih. Hmm. Kalau kita tadi udah coba tapi pikirannya mengembara terus gitu ya. Ya susah kayaknya tuh. Pernah sih Bu kemarin itu tuh pas hari keberapa tuh akhirnya aku coba pakai gratitude gitu ya, jadi feeling gratitude. Nah itu dapet tuh, tapi pas besoknya lagi aku coba lagi, kok susah juga, kok jadi balik lagi agak-agak susah gitu. Hmm. Bisa coba yang lain-lain tuh. Misalnya Hmm. yang tadi saya bilang Buddha Nusati Hmm. atau Meta gitu. Karena kalau kita Meta kan kita biasanya harus happy ya. Mungkin kita Hmm. baru sharing Meta. Nanti lama-lama kalau kita udah ngeliat ini orang yang kita kasih sending Meta itu juga happy gitu. Perasaan kita happy kita bisa fokus tuh. Gitu. Nah, Iya, iya bener harus feelingnya benar-benar sih. Nah, Benar di situ dicari apa step. dulu yang dimulai baru fokus ke Anapanasati gitu. Biasanya begitu. Ya. Kalau yang Buddha Nusati perenungan itu kita merenungkan sifat-sifatnya gitu ya, Bia. Jadi pakai Hmm. perenungan ya. Iya. Oh. Jadi arahang misalnya gitu. Arahang Hmm. kan arahat ya. Itu apa orang yang sedang menghancurkan kilesa gitu. Apa? Nah, atau apa Oh. aja. Jadi kan itu ada banyak kan ada 9 kualitas Buddha. Kita Hmm. bisa Hmm. fokus salah satu. Jadi nggak harus
semuanya. Ntar jadi Oh, pikirannya terlalu panjang kan. iya Mana benar. yang Heeh. kita lebih familiar dan menurut kita mungkin sangat kita respect gitu. Itu aja yang dipilih. Pilih arah. Oh, Misalnya arahat ya. Arahang, arahang, arahang. Atau apapun gitu yang dari 9 kualitas itu boleh. Terminal Blok M. Gitu ya. Oke. oke oke. Itu tuh biasa tuh kenapa sih Bu kalau kadang-kadang kita itu biasa kita meditasi gitu, tapi ada satu masa itu yang kayaknya tiba-tiba kok agak-agak susah gitu. Padahal kita meditasinya bangun tidur gitu. Bangun tidur kayaknya pikiran sih nggak banyak ya, nggak occupied gitu kan, malah enak gitu. Batin ya cukup tenang, tapi kadang-kadang kita susah masuk ke objek Oke. meditasinya itu. Iya bisa karena kita udah mungkin eh, di tanpa kita sadari ya, kita masih kepikiran ada apa gitu. Oh, ada kerjaan apa yang belum beres, misalnya membuat kita nggak tenang, atau ada kita mau melakukan apa gitu. Jadi bisa aja. Saya juga kadang-kadang begitu. Oh, sama ya, Jadi Bu. iya kadang-kadang, aduh, karena kepikiran, aduh, udah jam segini nih, keburu nggak ya? Karena mesti siapin makan buat anak gitu, misalnya gitu ya. Aduh, gitu. Jadi karena kekhawatiran-kekhawatiran itu tanpa kita sadari itu membuat kita jadi nggak rileks gitu kan yang penting tuh rileks. Iya, Coba kalau kita benar. udah Makanya aku, meditasi udah lama udah berapa hari, udah pasti rileks kan tiap bangun tidur udah langsung bisa fokus. iya, akhirnya aku ya udahlah pokoknya setiap hari sempetin aja duduk mau bisa fokus apa enggak, aku duduk aja kayak meditasi. Hmm. Oke, oke, makasih, Bu. Iya Iya. mungkin ada Jadi pertanyaan. ini mesti rutinitas ya. Ya, Iya dan setiap itu kali utamanya. meditasi juga jangan berharap apa-apa sih. Justru tergantung mindset kita pada saat duduk itu ya. Kan pasti berubah-berubah juga kan kondisi batin kita gitu-gitu. Jadi pasti fenomena yang terjadi juga akan beda-beda ya. Nggak bisa sama terus. Kalau enak terus mah semua orang meditasi terus ya Bu ya. Iya kadang-kadang jadi kayak kemarin ini saya eh, meditasi kan, saya kemarin meditasi sebulan. Hmm. Jadi udah meditasi seneng kan karena satu yang saya bayangkan itu oh saya bakal susah nih udah nggak rutin nggak lama gitu ya. Tapi setelah meditasi ya kayak biasa kan kalau kita meditasi tuh hari ketiga itu baru udah mulai nyaman kan. Hmm. Biasanya hari ketiga udah mulai nyaman, udah enak gitu. Nah udah terus kok bisa bagus gitu ya, bisa bagus ya Nimita udah seneng lah, udah. Terus minggu depannya ngedrop, semua rasanya salah gitu, semua salah. Sampai Bante bilang, tahu kan masalahnya apa? Tahu gitu, tahu. Ya saya bilang saya tahu, karena ya mungkin kan kita expect kan, karena bagus kita expect mau Yang lebih diulang. bagus, Heeh. mau sama kayak kemarin atau mau lebih bagus gitu kan? Kan expectation itu kan membuat kita jadi berantakan gitu. Akhirnya berantakan. Minggu itu udah coba, udah ngerti nggak harus expect. Tapi mungkin alam bawah sadar atau apa membuat kita tetap aja gitu. Meditasinya berantakan. Minggu kedua berantakan. Minggu ketiga udah mulai baikan gitu. Udah mulai lebih baik. Nah, udah terus gak lama minggu depan udah harus pulang. Jadi ya begitu. Iya itu kondisi kita ya. Iya. Awal-awal perjuangan banget. Udah enak, pulang Bu. Pokoknya udah, aduh kayaknya, aduh, udah bagus nih ya, udah semangat gitu. Ya gitulah ya, kita nggak bisa menduga. Iya, justru saya pikir itu apa challenge ya untuk menikmati gitu loh. Setiap hari pasti beda nih. Hari Iya, kedua bagaimana, hari ketiga bagaimana, keempat. Jadi saya justru nikmatin momennya kalau pas lagi retret itu saya nikmatin. Oh hari ini lagi berantakan nih, hari ini lagi boring banget nih. Hari ini kenapa apa gitu. Jadi kayak setiap hari tuh kayak ketemu challenge yang apa ya, yang nggak bisa diduga juga gitu loh. Jadi bagi saya justru itu menarik gitu. Kalau makanya kalau ikut retret tuh seneng banget gitu, betul. bisa lebih mengenal diri diri sendiri. Oh, gue bisa keluar keluar perasaan seperti ini ya, yang nggak akan kita temukan gitu loh di kalau kehidupan sehari-hari mungkin terabaikan kan, Iya, nggak terdetek gitu loh. Ini iya. ada pertanyaan ya di chat dari Pak Kusnadi. Namo Buddhaya.
Saya dengan Kusnadi mau bertanya, kalau kita lagi moodnya kurang bagus, apa harus kita bermeditasi? Eh, kalau mood kurang bagus. Nah, sekarang kurang bagusnya tuh masih bisa ditolerir nggak? Kan kadang-kadang ya kurang bagus tapi oke lah, masih oke di bawah meditasi. Tapi kalau misalnya lagi kesel segala macam ya, lagi keselnya udah luar biasa, meditasi itu nggak bisa tuh, nggak bisa. Nah, saya punya pengalaman. Jadi satu kali saya ikut retret juga. Jadi sebelumnya saya lagi ada kejadian yang membuat saya kesel lah, kesel sekali. Saya ikut, tapi udah jadwal masuk retret nih. Saya ikut retret. Terus hari pertama masih kesel, hari kedua, hari ketiga itu kesel. Saya akhirnya bilang ke Bante, Bante, saya nggak bisa meditasi, nggak bisa sama sekali. Terus Bante udah bilang, oh coba kamu, ya itu ajaran saya meditasi Buddha Nusati lah, ini udah saya ikutin tapi nggak bisa. Saya kesel. Akhirnya satu kali malamnya gitu ya, saya berpikir, saya udah meluangkan waktu, saya meninggalkan keluarga saya, ya, untuk saya bisa meditasi di sini. Masa saya mau menyia-nyiakan waktu-waktu itu saya bakal retret 2 minggu. Saya menyia-nyiakan waktu saya yang udah lewat 3 hari. Kalau saya masih kesel, masih bete lah ya gitu, masih moodnya nggak bagus, itu gimana? Apa gunanya saya datang ke sini? Mendingan saya pulang gitu. Ngapain saya meditasi kalau saya nggak bisa ini? Jadi saya pikirin, sekarang apa yang membuat saya bahagia? Saya pikirin, oh saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Jadi setelah saya retret, saya bakal lakukan ini. Semua saya catat waktu itu. Saya catat apa yang saya mau lakukan yang membuat saya happy. Udah. Jadi besok pagi, walaupun itu belum kejadian, karena saya masih dalam situasi retret. Tapi karena saya udah happy, saya udah mikirin nanti setelah selesai retret, saya mau lakukan ini yang buat saya happy. Saya bisa meditasi. Jadi hari selanjutnya itu saya bisa meditasi dengan baik. Gitu. Jadi kalau kita lagi bad mood, ya mungkin kalau kita masih bisa ini apa, pikirin aja apa yang bisa membuat kita happy gitu. Pikirin itu dulu, setelah kita happy kita baru meditasi. Tapi kalau kita masih bad mood kita terusin, ya udah terus aja nggak bisa ini gitu. Kalau menurut saya gitu, pengalaman saya sih seperti itu. Itu apakah menjawab Pak Kurniadi? Apa menjawab Pak Kusnadi? Pak Jadi Kusnadi. ya kadang-kadang dengan meditasi kan kita mengenal diri kita sendiri ya. Jadi waktu changing mood ya atau mengubah pola pikir kita sendiri itu juga kita tahu gitu loh. Maksudnya kalau bukan mencari apa yang buat happy gitu. Kalau saya kan mungkin lebih ke gue nggak punya waktu lain nih. Ini gue udah ngabisin cuti gue tahun ini nih. Kalau gue nggak benar-benar serius di sini, sayang gitu. Saya nggak punya waktu lagi gitu. Jadi setiap orang punya alasannya. Jadi mungkin Bapak harus menggali ke dalam diri Anda sendiri. Apa nih yang bisa bikin kita nyaman duduk gitu loh. Iya betul. Tuh. Iya. Nih Bu Kuleni bilang Bu Ani bilang kalau saya coba untuk tersenyum, kadang tuh jadi bikin moodnya berubah. Ya, katanya merubah postur juga merubah mood ya, kata pakar motivasi. Merubah postur, merubah mood gitu. Terus jadi kata Pak Kusnadi, jadi kita harus tenang dan buat happy dulu ya, Ci. Ya, itu yang Iya, disarankan. Tapi kan baik. setiap orang beda-beda gitu ya. Jadi Bapak bisa menggali sendiri kira-kira apa yang bisa merubah mood Bapak gitu. Jangan kata di meditasi mungkin di kehidupan sehari-hari juga begitu ya Bu ya. Kita kadang kita lagi marah-marah tapi ketemu tamu datang nih. Kan kita harus berubah Iya, mood berarti ya. kita harus pasang Iya langsung poker pakai. face. Makanya kalau di Chan itu kan dibilang kita mesti pakai poker face nih, langsung mukanya ganti change. Kayak kita lagi habis marah-marah nih sama anak buah, tiba-tiba nasabah masuk ruangan kita, langsung ganti muka tuh, atau Iya. langsung berubah. Jadi itu mesti dicari sih. Tapi seru lah, betul. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya silakan atau yang mau sharing gitu kan. Susi, kalau masih ada waktu aku boleh, Sus? Ya silakan Bu Eni. Iya. Ya, Ramani mau tanya, Ramani. Nah, ini kan Ramani tadi pembukanya dengan kalau fokus napas tuh jangan di titik sentuh. Nah, selama ini yang saya ikutin itu justru
ditanyanya udah dapat belum titik sentuhnya, udah dapat belum titik sentuhnya. Nah, saya kebetulan kan memang nggak merasakan titik sentuh. Berarti memang nggak apa-apa ya Ramani ya. Yang penting Nggak di apa-apa. area sini ya. Iya, karena Nggak kalau kita apa-apa terlalu atau fokus, memang jangan titik sentuh jangan sebenarnya? titik sentuh. Hmm. Kalau biasa metode yang saya pelajarin, dia nggak kasih titik sentuh. Wah. Karena kalau titik sentuh kita terlalu fokus, jadi tegang, nyari. Mana Nah itu sih? iya Ramani. Saya mencari titik sentuh karena disuruh Jadi bukan kita disuruh. paksa kan, supaya Iya. kita bisa menemukan titik sentuh itu kita paksa nafas. Iya nggak sih? Kita Iya. cari kan, Malah supaya saya berasa. pakein minyak kayu putih kadang sini ya. Nah iya, jadi nggak fokus lagi. Maksudnya usahanya terlalu keras. Justru kita harus ya udah relax aja. Pokoknya di sini yang penting. Jadi kan anapanasati itu dia bukan metode pernafasan mencari titik sentuh. Namanya kan memang pernafasan, nafas masuk dan keluar. Jadi ya perhatikan nafas masuk dan keluar itu. Kita udah tahu nih, misalnya ada di sekitar apa namanya cuping ya. Jadi Cupit, ada cupit. udara kan. Ya lubang hidung ya. Kita tahu oh ya ini ada keluar, oh ini masuk, ini keluar, ini masuk. Udah gitu, nggak perlu cari titik sentuh di mana kecari ke ini itu. Yang penting kita tahu ada nafas itu kapan ini nafas lagi masuk, kapan ini lagi keluar, masuk keluar gitu. Itu aja, nggak perlu cari titik sentuh. Satu lagi Ramani, kalau lebih baik metode hitung atau enggak ya? Kadang-kadang saya kalau metode hitung itu malah saya kayaknya jadi agak terfokusnya sama hitung. Kalau Ramani gimana? Iya. Hitung Jadi napas atau? kadang-kadang metode hitung itu baru dianjurkan buat orang yang betul-betul nggak bisa fokus. Misalnya baru sebentaran udah pikirannya mengembara, baru ini mikir ini, baru ini mikir ini, kan nggak bisa fokus. Supaya fokus gimana? Ya disuruh hitung. Hitungnya juga nggak boleh banyak, 1 sampai biasanya 8 maksimum, gitu. Nah itu. Tapi kalau kebanyakan kan jadi nanti jadi mikirannya hitungan, jadi nggak Iya nafas benar. lagi, hitungannya yang dipikirin. Kadang-kadang juga lupa kan, lupa balik lagi, jadi nggak itu. Kalau saya lakukan metode hitung kalau benar-benar lagi nggak fokus. Tapi setelah itu saya lepasin, saya nggak mau karena itu mengganggu. Buat saya sangat mengganggu. Buat saya meditasi pernafasan. Jadi saya nggak pakai metode hitung. Satu lagi Ramani, boleh nggak di dalam masa kita bermeditasi itu kan misalnya di waktu pas tertentu mulai nggak fokus, kita hitung. Terus udah setelah mulai fokus, balik lagi nggak hitung, boleh nggak Ramani? Berubah begitu. Gimana pada Jadi saat misalnya pada saat awal, misalnya kita durasi 1 jam nih Ramani. Awal mungkin masih fokus, jadi kita nggak hitung, cuma amati napas. Kemudian di menit tertentu menjadi tidak fokus, jadi mencoba hitung. Setelah udah dapat lagi konsentrasinya, nggak hitung lagi. Itu boleh nggak sih Ramani berubah gitu? boleh. Karena itu kan membantu, teknik yang membantu gitu. Tapi kalau memangnya lama-lama udah bisa, kalau bisa sih jangan pakai lagi gitu. Karena kan jadi fokusnya jadi terganggu gitu. Tapi kalau itu membantu di awal-awal kita mau meditasi itu boleh gitu. Boleh sih. Itu kan salah satu Makasih. metode juga supaya Ya, bisa makasih. fokus. Makasih Ramani. Ya, ayo teman-teman, ini serunya nih kalau Bu Vero nih, karena pengalaman beliau secara teori dan praktek Ci, tuh banyak Ci mau gitu. nanya, Ci. Ya, silakan siapa nih? Terus Nadi, Ci. Ya, silakan Pak. Eh, Ci mau tanya, kalau meditasi kan suka kadang-kadang orang yang pakai tasbih ya. Nah, tasbih tangannya disentuh, sentuh, sentuh gitu balik. Itu boleh ya, Ci. Terus ada satu lagi, ada yang pakai kayak jam yang pakai stopwatch ya. Yang dihitung 1, 2, 3. Itu boleh nggak sih kayak begitu-begitu, Ci? Kalau Nggak menurut boleh. pandangan kita. Nggak boleh. Makasih, Ci. Kan kita metodenya apa nih? Kita kan metodenya pernafasan, bukan metode tasbih. Kalau kita metodenya ada kali teknik, ya nggak tahu lah kalau di Samatha nggak ada ya. Tapi mungkin ada gitu metode yang menghitung tasbih. Nah itu untuk membantu konsentrasi iya, tapi buat meditasi pernafasan itu nggak cocok. Karena kan kita harus fokusnya di nafas. Jadi pernafasan itu nggak boleh ada objek lain selain nafas gitu. Jadi nggak bisa sambil satu
dua ini pakai tasbih gitu, itu nggak boleh mengganggu ya. Jadi kan kita harus relax. Jadi nanti fokusnya jadi apa ya? Jadi Iya, mendua gitu, iya. nafas di ini gitu, nggak Iya, boleh. hari ini kita lagi bahas tentang metode pernafasan ya. Cuma memang kalau yang disebut tadi itu dengan tasbih mungkin di Chan atau di Mahayana tuh itu eh, metode Nianfo ya, pelapalan itu Ya, memang masuk meditasi info, juga. Cuman kan beda metode gitu loh. tidak metode. Iya, ada yang namaskara, ada yang jadi kalau boleh dibilang ya kalau di metode Mahayana memang eh, di Chan terutama di Chan karena saya pernah di Chan ya. Ilmunya banyak banget gitu loh. Untuk Hmm. jalan aja ada 3 gitu ya. Ampun, banyak sekali. Mereka ada jalan pelan, jalan biasa, jalan cepat gitu kan. Napas juga begitu. Dia ada Huato, ada silent elimination. Jadi banyak sekali gitu metodenya. Jadi teman-teman tolong pahami metode apa yang Anda ingin pakai dan itu pegang dulu satu gitu. Jangan diganti-ganti. Misalnya kalau hari ini Campur jangan ya. campur-campur nanti bingung sendiri gitu loh. Kalau misalnya Wipasana juga ada pernafasan Wipasana, perut kempes, apa kembung kempes itu termasuk nafas dengan Wipasana gitu. Jadi nggak ini juga. Saya juga Jadi baru tahu campur. kemarin pas dibilang kalau mau napas itu jangan rasain apa panas dingin itu udah termasuk elemen ya elemen tubuh katanya gitu kan panas dingin itu udah termasuk apa beda lagi tuh udah wipasana itu jadi kalau napas ini memang sesuatu yang luar biasa ya dalam arti dia bisa ke samanta bisa ke wipasana gitu jadi ya teman-teman mesti mesti tahu dulu yang mana yang di komitmen mau dipakai dan itu pegang latihan dulu lah 3 bulan, jangan ganti-ganti. Nanti kalau misalnya nggak cocok, udah 3 bulan baru ganti gitu. Ya Bu ya Vero ya, minta izin nih. Ya, Sharing ya. aja gitu. Makanya kalau ada Bu Vero, ayo dong teman-teman. Bu Vero ini udah berapa banyak buku yang beliau translate ya. Jadi kalau translate buku kan itu bener-bener ya. Maksudnya kita translate kan nggak per satu kata-kata ya, harus mengerti kalimat ini apa gitu kan. Baru di ini kan. Makanya luar biasa tuh masuk ke otaknya tuh. Kalau kita baca cuma sekilas. Beda sama orang translate kan, Bu. Bagi saya tuh luar biasa loh translate buku itu karena dia harus paham apa yang penulis aslinya tuh mau ngomong apa gitu. Terus ini Dharma lagi kan. Luar biasa saya Tapi agak saya sekarang ini lebih banyak editing sih, Bu. lebih ya. Kalau Tapi translate lebih orang lain, saya editingnya gitu. Tapi iya emang harus baca. Kalau editing kan kita baca juga ya ya. tetap harus Iya. harus paham garis besarnya kan Bu gitu loh. Kalau kita baca kan kadang suka cuma sekilas yang bab ini ngerti, bab itu nggak ngerti. Tapi kalau translate kan dari ide dasarnya apa sampai ke intinya apa gitu loh harus paham. Iya. Ya teman-teman, jadi dikorek aja Bu Vero tuh kalau nggak dikorek diam-diam aja dia mah low profile. Jadi kita Kalau Ya, korek dikorek nih ya. keluar semua tuh, iya harus dikorek, jadi keluar semua tuh nanti. baik Oke, Ci. tanya lagi. Ci, Iya silakan, kalau saya silakan sih dulu. memang kalau saya kan meditasi memang meditasi vipassana, nafas. Jadi Hmm, kalau yang lain sih yang tadi cuma saya menanyakan aja. Cuman oke, kalau saya anapanasati ya, napas. iya, Jadi kalau napas itu biasanya kalau lagi konsentrasi napas, cuman kadang-kadang lost, Ci. Jadi yang kita napas itu tadi konsentrasi sempat lost, hilang gitu. Tapi saya nyambung lagi dengan napas itu. Kadang-kadang seperti itu ya, Ci. Kadang-kadang kita ngalamin, jadi lost gitu apa yang kita tadi Iya, perhatiin, hilang. bisa. Itu kan itu juga namanya pikiran mengembara atau kadang-kadang kita bisa nggak tahu gitu ya. Bisa nggak tahu apa. Jadi saya tuh pernah kejadian gini. Kalau di meditasi istilahnya jatuh dalam bawangga. Bawangga kan kita kalau kita belajar Abhidhamma ya, setiap momen gitu ya, kan kita ada muncul lenyap gitu ya. Dan ada momen-momen di mana yang nggak ada apa-apa tuh ya, yang kayak kosong blank gitu ya. spot ya, Iya, masuk ke nah blank itu spot. namanya kan Tidur jatuh enggak, dalam. sadar juga enggak gitu ya. Iya, jadi pernah sekali itu saya meditasi. Ini waktu awal-awal baru belajar meditasi. Nah, kayaknya capek gitu ya. Karena kan dulu belum tahu nafas gitu kan. Supaya bisa mencari namanya nafas, titik nafas, segala macam itu kan. Jadi saya meditasi lama-lama, aduh capek banget gitu ya. Akhirnya saya bilang, udah nggak mau tahu lah. Saya nggak mau tahu. Pokoknya sekarang saya mau ikutin aja ini nafas. Nggak mau tahu.
nggak mau tahu yang lain-lain lagi, mau ikutin nafas aja. Nggak lama tek, hilang tuh, hilang, dan itu saya meditasinya sampai lama katanya. Jadi dari jam, kan kita biasa kalau lagi retret dari jam 1 sampai di kenteng untuk ada minum ya, itu biasa jam 4 atau jam 5. Jam 5. Ya, kurang lebih gitu kan. Nah, jadi ternyata tuh saya bisa sampai selama itu. Ada yang bilang ketiduran, tapi kalau ketiduran kan kita mestinya begini dong, atau gimana gitu ya. Sampai ini saya posisinya masih bagus kayak meditasi, nggak ingat apa-apa. Cuman waktu saat itu bunyi teng gitu ya baru sadar, dan semuanya kelihatannya bagus gitu ya, rumput-rumput atau pohon-pohon juga terang gitu, pokoknya bagus banget lah. Jadi saya bingung, waktu dulu saya tanya, ini kenapa gitu, ini ada kejadian apa, kenapa saya bisa begitu, dan saya nggak merasa itu tidur, nggak merasa tidur sama sekali, jadi merasa masih segar, masih ini, orang-orang juga pada bilang yang lihat saya, wah hebat nih, saya meditasinya udah bisa berjam-jaman tanpa gerak gitu ya, bagus banget gitu. Nah, waktu itu gurunya nggak gitu bisa jelasin juga gitu. Oh mungkin udah apa sih waktu itu dia bilang jana atau apalah saya nggak tahu. Oh, kok gitu? Rasanya belum apa-apa gitu. Nah, terakhir saya baca buku Sele Susila segala macam. Jadi saya dapat jawabannya. Jadi itu ternyata adalah kondisi jatuh dalam bawah enggak. Jadi ada satu momen di mana kita nggak tahu gitu, nggak tahu yang lainnya gitu. Nah itu, jadi itu bisa aja Pak waktu itu. Ya, kayak seolah-olah waktunya berhenti ya. Iya, seolah-olah waktunya berhenti gitu. Bisa sekian detik, kalau saya mungkin beberapa jam gitu ya. Iya. Gitu. Kita Iya, saya berasanya sih pernah. sedetik, Bu. Cuman yang liatin udah 3 Iya, jam gitu. Kita sih berasanya Mungkin. sedetik. Itu Iya. iya, konsep waktu dan ruang itu saya juga pernah kena tuh belajar itu kan. Jadi kitanya berasa cuma sedetik, Bu. Tapi teman kita tuh udah lihat kita udah 4 jam. Padahal kita cuma, gue berasa cuma sebentar begini Sebentar gitu ya, kan. saya juga merasa kok Iya. sebentar kayaknya saya ini. Lost in the timeless-nya itu tuh tiba-tiba kayak stop gitu. Makanya seru lah teman-teman kalau memang iya. bicara meditasi ya, nggak ada habisnya, dan setiap orang punya fenomena yang berbeda. Kita ngumpul 10 orang, 10 macam tuh kejadiannya. Dan itu sangat encourage Betul. ya bagi saya, itu suatu pengalaman yang luar biasa ya. Dengan cerita-cerita pengalaman teman-teman ya. Bukannya pengen juga, maksud dalam arti, oh ternyata fenomenanya seperti itu ya. Terus kira-kira apa yang terjadi padaku ya gitu loh. Maksudnya aku punya apa gitu loh yang bisa aku rasain seperti itu juga gitu loh Bu. Maksudnya pengalaman-pengalaman apa yang bisa timbul, atau di dalam bahasanya kan kalau di GWNK itu dibilangnya sangkara-sangkara apa sih yang bakal keluar nih, setiap orang beda-beda gitu loh. Pas sangkaranya Susi sama Bu Vero pasti berbeda gitu. Kalau seru, walaupun seru dibicarakan belum tentu terjadi yang di Bu Vero akan terjadi di saya gitu loh. Itu Iya. ya Bu Vero ya. Saya pernah juga kesemutan sih. Waktu Ya. meditasi pas kesemutan gitu, sampai kesemutannya udah nggak kerasa lagi. Dan itu kok jadi enak ya, Loss ya hilang aja langsung. loss gitu. Nah, Dia punya kesemutannya tuh kayak kita Hilang. maintenance gitu loh. Diem aja tuh kok nggak rasa apa-apa ya. Kok hilang Ya. ya kesemutannya gitu. Kayaknya melayang jadinya. Ya, bisa ada kejadian itu. Jadi karena kalau kita ya, karena kita udah nggak konsentrasi lagi ke rasa sakit itu, gitu. Jadi kalau kita perhatikan rasa sakit itu, sakitnya makin terasa, makin terasa, makin terasa. Tapi kalau kita udah udah tahu sakit, tapi kita nggak memperhatikan, mungkin kita perhatikan aja ke nafas gitu. Kita fokus ke nafas, rasa sakit itu hilang. Bisa hilang. Saya juga ada sering juga waktu kalau lagi meditasi, saya fokus aja di nafas, nggak mau perhatiin itu sakit, ya udah nggak berasa sakit, lama-lama udah hilang sakit itu, bisa gitu, karena kita fokusnya nggak di rasa sakit itu lagi, udah fokusnya berganti ke nafas atau kemana gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Mungkin ya. ada pertanyaan ini Tadi kan? Novi jadi bertanya, silakan Bu Novi, manfaatin nih, tinggal 10 menit lagi nih. Di Ya Bu, chat ada, bisa di sampai chat, jam berapa ya? di chat ada Bisa dulu sus, pertanyaan sus. Terserah boleh. 13 13.30 boleh ya Bu ya? Bu Setengah jam. Iing sus di chat. Siapa yang mau bertanya? Kamu? Dari Bu Iing tuh di chat. Oh Bu iya, Iing. silakan. Enggak di chat. Oh di chat. Bu Novi nggak jadi bertanya lagi?
Nggak apa-apa, kasih ke yang lain dulu deh. Oke, Ibu Ing tulis di chat ya, kalau saya meditasi napas keluar masuknya nggak terasa, tetapi sadar napas keluar masuk, jadi nggak ketemu untuk titik sentuh. Apakah itu sudah benar? Kalau Benar. saya meditasi napas keluar masuknya nggak terasa, Mm-mm. tetapi sadar napas keluar masuk, jadi nggak ketemu titik sentuh. Apakah itu sudah benar? Jadi gini, sebenarnya kan saya bilang nggak perlu dicari titik sentuh itu. Yang penting kita menyadari, kita tahu nafas saya ini lagi keluar, nafas ini lagi masuk. Jangan sampai kita nggak tahu nafas kita ini lagi masuk atau keluar ya. Jangan sampai begitu juga. Jadi kita tahu, oh ini nafas saya masuk, ini nafas saya keluar gitu. Itu yang penting. Jadi nggak perlu dicari titik sentuhnya. Kalau nggak kecari, nggak usah dicari, nggak usah dipaksa cari. Yang penting kita menyadari nafas gitu, nafasnya masuk keluar, kita tahu itu yang penting itu. Jadi nanti kalau kita udah bisa, kita akan tahu nafas ini oh panjang, pendek gitu. Nah itu nanti step berikutnya. Tapi yang penting sekarang itu tahu dulu nafasnya masuk keluar, jangan cari titik sentuh. Memang nggak perlu gitu. Menjawab ya Bu Iing ya. Oke, ada lagi teman-teman? Bu Liuping mau bertanya? Ya, Ya, Ci, silakan. tanya ketika lagi meditasi, saya sadar saya fokus, saya konsentrasi, tidak tidur, tetapi kadang tuh kakinya terhentak sendiri, itu kenapa sih? Terangkat. Ya, terhentak sendiri, maksudnya terangkat lalu ya lepas lagi gitu sih. Terhentak sendiri, seperti kaget gitu loh, seperti kaget. Nah, itu sih fenomena bisa macam-macam, tapi kita jangan pikirkan itu. Fokus kita kan di nafas, tetap harus di nafas. Jadi kadang-kadang nih, karena kita mungkin kan udah lebih sensitif ya, karena udah meditasinya udah bagus. Kadang-kadang kita merasa ada kayak semut jalan, atau kayak ada keringat jatuh. Padahal kalau kita pegang nggak ada gitu kan. Misalnya ini. Jadi kita jangan fokus lagi di situ. Mau tersentak, mau kadang-kadang detak jantung jadi terasa. Biasanya enggak gitu, ya kan? Nah, itu kalau di anapanasati kita objeknya tetap harus nafas. Jadi jangan perhatikan itu. Nah, itu sih fenomena bisa macam-macam kejadiannya karena kita lebih sensitif. Gitu, udah lebih sensitif. Jadi yang tadinya enggak kalau kita di keseharian enggak terasa, yang ini terasa gitu. Gitu. Jadi enggak apa-apa sih, ya. Oke. Oke, semoga menjawab ya. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih, Cik. Saya mau nanya tadi menyambung yang itu yang untuk fenomena perasaan ada hewan berjalan. Nah, saya mau nanya, kan saya pernah nih dulu pernah saya tanya juga. Kita membedakan bahwa itu karena sensasi tubuh atau benar-benar hewan yang berjalan, ada triknya nggak, Cik? Karena saya pernah sekali ini pas saat meditasi merasa seperti ada kelabang yang berjalan. Saya sampai kaget loh. Takutnya kan kalau benar-benar kelabang, kalau kita benar-benar fokus meditasi, ya bisa masuk telinga atau gimana. Ada nggak triknya, Ceh? Sebenarnya membedakan benar atau enggak sih nggak ada tekniknya ya kecuali ya memang harus kita buktikan gitu ya. Cuman menurut saya nggak diabaikan aja. Tapi kalau kita memang khawatir gitu ya, khawatir ya udah buka mata. Kalau saya sih ya buka mata ya udah pastikan habis itu meditasi lagi. Walaupun itu berarti fokus kita jadi hilang tuh, kembali lagi ke nol kan gitu. Kalau kita memang khawatir karena kalau kita biarinin juga ya bukan gitu. Bukan kelambang. Kita udah fokusnya juga udah beda kan, udah pindah ke rasa khawatir kita kan, gitu. Daripada ini kan ya udah kita ini. Tapi kalau kayak semut ya misalnya, udah nggak usah pikirin aja. Kalau dia nanti hilang, ya berarti benar kan, maksudnya itu cuma sensasi. Tapi kalau memang dia terus-terusan ada, misalnya ini turun, nah itu kita tahu oh ini benar gitu kan semut. Tapi kalau kelabang ya emang ngeri-ngeri juga ya kalau itu gitu. Kalau menurut saya ya, kalau memang itu benar kayak kelabang itu ya udah kita bangun aja, kita ini nanti kita fokus lagi. Ya karena pernah sampai saya kaget, memang itu saya bangun, takut takut beneran ada kelabang gitu. Ternyata saya cari-cari nggak ada gitu kan. Itu.
Iya. Yang kedua mungkin yang tadi nyambung yang kita saat meditasi itu yang apa istilahnya tadi pikiran kita seperti antara tidur dan tidak tidur itu udah bener ya sih. Bukannya udah bener, itu ya nggak boleh seharusnya. Nggak Oh boleh, karena kan berarti fokusnya hilang. iya yang seperti kita tahu tuh ngeblank gitu loh. Iya, ngeblank kan, fokusnya Iya. hilang. Jadi itu yang katanya tumpul atau apa itu, ya gitu. Jadi kadang-kadang ada orang bilang jatuh dalam bangga itu sama dengan ketiduran. Ada yang bilang gitu. Tapi ya kalau menurut saya kondisinya itu saya nggak ketiduran gitu. Saya tahu banget nggak ketiduran, masih masih tegak gitu, Ada masih ini. Tapi ya, udah nggak Tapi ingat udah apa, udah udah blank. udah nggak jalanin metode maksudnya. Iya, Metodenya udah jadi diterapkan. udah hilang fokusnya, Jadi tetap nggak boleh. tetap nggak boleh gitu. Jadi Tetap harus kita yang bener fokus. ini metode terus ya Bu ya. Iya, Pegang kita metode pilih terus apa, gitu. teknik meditasi itu yang kita tekunin, objeknya apa, itu yang ditekunin gitu. Jadi jangan pikirin, kalau itu berarti udah hilang objek kan, nggak boleh gitu. Iya. Tapi kalau saya bersyukurnya saat itu, karena saya kemarinnya itu, misalnya kemarinnya sampai jatuh dalam bangga berjam-jam, jadi kan mungkin saya punya otot udah lebih terbiasa kan. Betul. Benar, Jadi saya besokannya udah lebih bagus tuh. Karena Lebih Udah bagus. Maksudnya udah nggak kayak hari pertama yang aduh berantakan gitu. Itu udah lebih nyaman gitu. Walaupun ya masih namanya baru-baru ya waktu itu ya pasti masih kesemutan lah apa. Cuman udah lebih lama tuh jaraknya iya. keluar kesemutannya gitu. Atau pengalaman atau experience yang menguatkan ya. Jadi oh bisa tuh kemarin gue duduk 4 jam Bisa, nggak apa-apa buktinya. bisa iya. Gitu. kalau Saya kalau juga saya pernah ya kalau yang rasa sakit itu. Jadi eh, ini bukan berarti kejadian ke semua orang ya. Jadi saya itu kan kesemutan. Tapi kan karena dikasih tahu kan, jangan perhatikan, abaikan gitu, abaikan. Biarin aja tahan, sakit tahan. Jadi itu benar-benar sampai udah sakitnya luar biasa, saya tahan terus sampai satu titik kayak kalau lepas. kita kayak tali ya. Tali itu dia kayak lepas gitu. Kayak begitu. Rasanya saya berasa gitu. Kayak lepas. Cep. Dan itu langsung seluruh kaki yang tadinya sakit itu hilang. Pernah kejadian. Langsung bener-bener kayak lepas gitu ya. Kayak putus. Putus udah hilang. Nah sejak saat itu saya meditasinya oke banget gitu. Udah nggak ada ini lagi. Karena saya bisa menahan rasa sakitnya itu yang udah mungkin ada 1 jam saya tahan. Saya maksudnya ya udah sakit-sakit tetap itu. Tapi ya sekali lagi, saya mencari sensasi itu nggak pernah dapat lagi. Nggak pernah dapat. Udah bertahun-tahun nggak pernah kejadian lagi ya. Jadi tiap Iya, orang Ci, lama itu. Kejadiannya nanti akan lama sekali, Ci. iya, ya. Dan sekarang saya udah nggak bisa kayak Seumur dulu hidup. bisa nahan sakitnya sampai, sakitnya udah mungkin orang bilang bisa keluar keringat dingin ya, udah tahan aja. Mungkin kalau di Vipassana kan kita harus tahan ya, Bu Susi Iya. ya. Tapi kan saya selalu ingetin diri saya bahwa kita nih meditasi bukan latihan otot, kita latihan pikiran kan. Betul, betul. Kalau memang udah nggak bisa ya udah gitu loh, Iya, nggak ya, mau ini makanya saya gitu bilang loh. sejak saya dengar pesannya saya Daurewata, meditation is for sukha, not for Iya, dukkha. Jadi iya. saya ingat itu. Sekarang kalau udah nggak ketahankan, ganti posisi, nggak Iya, usah tapi dipaksain. pelan-pelan aja gitu gantinya dengan kesadaran angkat dulu kakinya baru pindahin taruh lagi gitu. Maksudnya saya selalu mikirnya gitu karena meditasi itu mengolah pikiran bukan mengolah badan. Saya bukan lagi Iya, olahraga. setuju, setuju, setuju. Ada lagi teman-teman? Ini tuh, iya, Bu Eni Ramani, lagi. Oke, tanya silakan. Ramani, maaf. Jadi kalau tadi kan Ramani bilang jangan titik sentuh, terus ada yang bilang titik sentuh, terus bermacam-macam metode meditasi. Sebenarnya yang mau dicapai itu apa sih Ramani dalam meditasi? Tergantung meditasinya apa. Kalau meditasi samatha, itu kan ada 40 jenis. Itu kan yang dicari adalah konsentrasi. Oh, jadi pokoknya selama kita Konsentrasi. tujuannya mencapai konsentrasi gitu ya Ramani Konsentrasi. ya. Ya itu ada apa? Dengan mencapai jhana. Ya, itu kalau samatha. Tapi kalau vipassana lain untuk pencerahan. Tapi jangan dijadikan untuk dalam meditasi, jangan mencari ke situ ya Ramani ya. Jangan. Mencari. Jadi juga jangan mencari, oh saya harus muncul nimitta nih, harus jhana ya. Jangan, nggak bakal kejadian tuh kalau kita mikir itu.
let it go, mengalir aja, mengalir. Jadi nanti akan muncul nimitta, ya kan? Akan muncul. Kalau kita konsentrasinya udah bagus, akan muncul nimitta. Nanti kalau kita bisa berkonsentrasi di nimitta itu nanti akan mencapai jhana, ya. Nah, udah itu. Jadi jhana itu fungsinya adalah untuk konsentrasi. Supaya apa? Nanti kalau kita berlatih vipassana itu memerlukan konsentrasi yang luar biasa. Baru kita bisa melihat namanya anicca, dukkha, anatta. Itu kan di vipassana. Kalau kita bisa nanti mencapai itu, gimana caranya? Perlu konsentrasi. Caranya apa? Dengan meditasi samatha. Konsentrasinya didapat dulu supaya vipassananya gampang. Tapi kalau Bu Susi lewat vipassana dulu, boleh juga, nggak ada yang salah. Cuman kalau buat orang, nggak semua orang bisa begitu. Kenapa? Karena tuh susah mencapai konsentrasi di vipassana. Jadi coba dulu di nafas atau apa yang kita gampang lah, mau nafas atau apa, metode samatha, udah bisa dapetin konsentrasi yang mendalam, kita vipassana. Biasanya begitu kalau di PAUK, supaya apa? Bukan apa-apa, supaya kita mudah mengamati anicca, dukkha, anatta. Nanti di vipassana intinya kan gitu, mengamati anicca, dukkha, anatta. Tapi koreksi juga nih Bu, tetap saya dulu juga awalnya dari Samantha. Oh. Iya, tetap jadi tetap harus ada samantanya dulu gitu loh. Nggak bisa Iya, langsung ke Vipassana malah vipassana ya. berantakan. Jadi tetap Nah, harus ini ada titik ada pertanyaan titik titipan. konsentrasinya baru. Terus sih ada pertanyaan titipan, Ramani. Kalau orang terlalu mengingat nibbana, itu berarti kemelekatan nggak, Ramani? Ini Oh mungkin di luar iya topik. dong. Nggak Karena boleh buat ya, Ramani? sebenarnya nggak perlu kita mau nibbana, nggak perlu. Sebenarnya kalau kita sudah meditasinya udah bagus ya, udah vipassana, itu kan juga udah pasti. Jadi nibbana itu kan sebenarnya adalah satu kondisi kan, kondisi bukan Bukan surga alam, atau bukan apa alam yang kita ya, mau tapi capai, kondisi satu pikiran tujuan ya. ya, not a destination gitu ya. Tapi itu ada satu kondisi gitu. Yang misalnya kalau kita udah sotapanna itu kan memang udah pasti gitu, kita bisa merealisasi yang namanya kondisi nibbana itu gitu kan. Nah, jadi bukan nggak perlu di ini kan, karena lebih istilahnya itu lebih ada loba, malah lebih nggak dapet gitu. Kita mau meditasi apapun nggak dapet kalau kita fokusnya terlalu gitu. Jadi biarkan mengalir, nanti tujuannya pasti bisa sampai kalau ini dijalanin gitu. Bukan yang ngejar itu ya, itu beda sama duniawi. Mungkin kita mau dapetin sekian M gitu, harus kejar target gitu kan. Enggak, kalau meditasi nggak bisa begitu. Targetin itu nggak jalan tuh meditasinya. Iya, Gitu. makasih, Biarkan Ramani. mengalir semuanya. Iya, kalau kita dengar ceritanya Bante Ananda aja kan juga kalau waktu terakhir dia mau jadi arahat ya, disuruh ini meditasi untuk biar bisa hadir di konseli kan juga effortnya dia udah segala macam ya, semua ilmu yang dia tahu selama hidup lah ya dikeluarkan gitu kan, tapi nggak bisa, tapi begitu dia lepas malah masuk ya kan. Betul. Jadi ya itu juga salah satu yang encourage saya ya, maksudnya jangan ngoyo lah, yakin di kehidupan ini siapa tahu di kehidupan yang akan datang ya, tapi paling nggak kita jalanin gitu, menjalin Iya. jodoh. Kalau saya bilang, saya sukanya di agama Buddhis tuh diajarkan bahwa kita tuh menjalin jodoh gitu, jadi nggak terlalu ngoyo gitu Oh, ya. ya mungkin kalau di kita istilahnya mau memupuk parami gitu Iya, ya. cari Jadi paraminya kita nggak pasti. tahu, mungkin saya nggak berhasil di kehidupan ini, tapi karena saya udah berlatih cukup bagus, misalnya di kehidupan selanjutnya, mungkin saya lebih gampang, mungkin saya lagi muda aja saya udah bisa meditasi gitu, misalnya Iya, 7 tahun udah bisa meditasi kayak muda gitu kan, ya siapa betul. tahu gitu, kalau saya udah berlatih di kehidupan sebelumnya. Iya, mesti berlatih juga. Maksudnya harus ada jalin jodoh gitu. Jangan bilang, ah, ntar aja di tahun kehidupan Oh yang akan datang. jangan, nggak Malah jadi boleh, nggak nggak ada jadi-jadikan. fondasinya. Ibaratnya kita nabung lah. Paling nggak Iya, ada kita bisa saldo yang di bikin itu. bawah gitu ya. Iya, nanti misalnya ya kita pikir, oh nanti di kehidupan berikutnya lah saya ini. Kalau kita hidup sebagai manusia, ya kan? Terus kalau Buddhis, kalau ketemu guru meditasi, kalau enggak misalnya enggak mau Buddhis tapi lahirnya ya misalnya di negara mana gitu ya, yang susah gitu kan, repot juga. Kita nggak tahu kita lahirnya nanti kayak gimana. Jadi mumpung manusia, mumpung ada kesempatan ya meditasi. Iya, betul. Pak Rudi lagi ya? Oke, silakan Pak Rudi. Iya, satu lagi. Ayo teman-teman dipuas-puasin nih. Pertanyaannya Iya. jangan disimpan-simpan.
Siapa tahu pertanyaan Anda tuh sebenarnya jadi pertanyaan juga dari teman-teman YouTube yang lain yang belum sempat join hari ini ya. Siapa tahu ya kan. Jadi kita juga bisa menjawab gitu ya masalah-masalahnya. Silakan. Ya, saya tanya, untuk kita kan bermeditasi dan sering berlatih tuh, untuk kita mengecek keberhasilan ataupun hasil dari meditasi kita tuh gimana ya Bu? Atau dari kehidupan sehari-hari atau lamanya kita bermeditasi gitu? Dua-duanya bisa buat kita ngecek sih. Misalnya kita makin lama bisa meditasinya makin lama, tapi makin lama sekarang tergantung juga fokus nggak ke objek meditasinya. Kalau makin lama tapi pikirannya mengembara itu juga percuma ya. Yang penting kita bisa fokus ke objek kita makin lama makin lama nggak terputus. Tadi ya nggak terputus terus lama gitu tuh lebih bagus. Bisa 2 jam 3 jam itu luar biasa gitu. Bagus. Nah kalau di kehidupan sehari-hari misalnya kita jadi nggak gampang lupa, bisa lebih konsentrasi gitu. Kan nama kita melatih konsentrasi. Gitu. Jadi dua-duanya ya bisa kita cek sih. Gitu. Iya. Terima kasih. Ya ada lagi Bu Santi nih belum nanya nih. Ayo Bu Santi. Nggak dulu deh, silakan yang lain. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Pak Kus tuh kali udah open mic. Kalau nggak ada aku lagi boleh nggak Ramani satu lagi? Iya, iya silakan Bu Eni. Ramani ada triknya nggak sih supaya nafas tuh nggak diatur? Kadang-kadang saya merasa masih mengatur walaupun lama-lama baru bisa nafasnya halus. Tapi kalau di awal selalu terasa seperti mengatur Ramani. Iya, biasanya itu adalah hal yang umum ya, hal yang umum buat meditator, apalagi yang pemula. Jadi rasanya mau normal gitu, tapi kok kayak ngatur gitu. Nggak Iya apa-apa benar. sih, nggak apa-apa. Tapi nanti karena dengan berjalannya waktu itu kan nafasnya jadi halus, ya kan? Jadi halus nggak Bu? Iya Nafas. benar. Tapi Nah, butuh waktu gitu Ramani. iya butuh waktu. dulu. Nanti nafasnya udah halus, nanti ini. Nanti kalau ibu lebih sering, apalagi misalnya retet panjang, coba deh retet panjang. Pasti di hari keberapa, di hari ketiga, kalau saya hari ketiga, setelah hari ketiga ke keempat itu udah ngalir aja, gitu. Jadi ya memang Wajar berarti ya. wajar ya. Memang itu ya itu dihadapi oleh semua orang gitu. Iya. Kebetulan saya belum berkesempatan reret panjang Ramani. Baru Ya sekedar nanti ODM. coba, iya nanti coba ikut. Tapi udah ikut ODM lumayan loh. Sehari kalau ODM tuh bisa 5 sampai 6 jam lumayan. Iya. Iya, lumayan. Iya. Pasti bisa. Mudah-mudahan. Makasih Ramani. Khawatir pasti bisa. Iya. Ada lagi teman-teman? Ini ada di chat ya. Siang Bu, dari Ibu Rika. Siang Bu, saya kalau meditasi rame-rame lebih bisa konsentrasi daripada meditasi sendiri. Itu gimana? Maksudnya kalau meditasi rame-rame lebih konsentrasi daripada meditasi sendiri. Ya Ya pastilah sah-sah ya. aja. Kalau menurut saya sah-sah aja. Karena apa? Kan ada orang yang bilang apa sih? Energi kolektif. Tips, ya. Benar ya? Betul. Energi kolektif. Jadi Kolektif, kita ya. kalau ada teman-teman lebih semangat. Saya juga kadang-kadang gitu. Kalau ada teman-teman di dalam retret meditasi, oh dia itu bisa loh meditasi. Masa saya nggak bisa? Jadi termotivasi. Oh saya juga harus bisa meditasi lebih serius. Bisa, betul. Nah, tapi kadang-kadang ada satu waktunya, ada satu masanya nanti kita maunya sendiri, maunya menyendiri. Karena apa? Kadang-kadang kalau orangnya banyak, yang satu masih belum begitu bisa, geser-geser kaki melulu. Iya. Kita nggak konsen, kita udah mulai bagus nih. Yang belakang kita atau yang samping kita sebentar-bentar pindah kaki, mengganggu, iya kan? Nah, bisa gitu. Jadi ya sah-sah aja. Kalau ibu lebih mau itu, ya pokoknya yang penting sekarang yang membuat ibu nyaman, rileks, bisa meditasi. Mau rame, mau sepi, itu pilihan masing-masing. Tapi nanti pasti ada masanya awal kalau kita udah bagus, kita lebih suka sepi. Gitu. Kalau awal maunya rame, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Pasti itu membantu energi teman-teman yang rajin gitu ya. Kan kita malu sendiri kalau kita nggak bisa, teman-teman pada bisa gitu ya. Pasti kita lebih serius meditasinya. Gitu.
Oke, Betul. menjawab ya. Tuh. Ya, ada lagi? Semoga menjawab ya, Bu Rita ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, itu ada plus minusnya juga ya. Kalau misalnya di rumah kita sendirian, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau di center ya, pasti rame. Ada yang bawa kantong plastik. Itu kayaknya di kuping kenceng sekali gitu. Walaupun dia duduknya jauh gitu kan. Terus dia Belum ada pasang yang... alarm lagi ya kan? Iya. Kadang-kadang lagi kita lagi serius-seriusin dia pasang alarm bunyi-bunyi. Aduh, Terus ada lagi ya yang pakai minyak angin. Aduh, kita angin udah ya. napas, dia angin. Wah, udah ada. Jadi ada plus minusnya lah gitu ya. Tapi ya paling enggak kita introspeksi diri dalam arti kita cari tahu lah diri kita tuh butuhnya apa sih gitu loh pada saat ini gitu ya. Kalau lagi nggak semangat tapi butuh meditasi ya lebih baik kumpul teman-teman jadi dapat energinya juga gitu. Tapi kalau udah pengen sendiri konsentrasi ya mendingan di ini. Sama sih kalau di retreat juga saya kalau lagi pengen konsentrasi juga kadang suka berpisah dari kelompok ya. Jadi kalau di tempat itu ada yang namanya sel gitu, saya suka ke sel. Kalau di Chan Forest saya suka bawa bantal sendiri ke villa-villa yang kosong misalnya di situ. Jadi ya saya mampir ke villa nomor berapa, misalnya retreat di H24, saya mungkin ke 37 kemana gitu. Jadi nggak terganggu gitu. Jadi kita sendirilah yang tahu kita butuhnya apa gitu loh nanti gitu. Yang penting udah tahu metodenya dulu. Yang paling penting tuh metode ya Bu Vero ya. Jadi kita Ya. nggak salah gitu, nggak. Misalnya kita mau napas pun ingat napasnya mau yang mana nih, yang ke bawana atau yang ke wipasana karena napas itu bisa di dua metode gitu loh ya. Jadi itu sih kalau ini ya Bu Vero ya. Ada lagi teman-teman? Mungkin saya tambahkan kali ya kan kadang-kadang ada yang apa ngantuk gitu. Oh saya ngantuk. Nah itu bisa aja mungkin karena capek ya. Jadi kalau ngantuk gimana caranya? Yang paling umum itu biasanya kita disuruh eh, tarik kuping. Kuping. Kita tarik ya supaya nggak ngantuk lagi gitu. Atau suka elus badan kita ya supaya lebih hangat gitu. Nah itu juga bagus. Atau kalau sampai nggak bisa juga masih ngantuk kita berdiri loh. Kan berdiri biasanya udah lebih hilang tuh ngantuknya ya. Atau kalau sampai ngantuk lagi ya cuci muka gitu. Kalau sampai ini. Tapi kalau sampai udah pakai segala cara nggak bisa ya udah tidur aja. Ntar udah seger baru meditasi gitu ya. Iya betul. Oke, Bu Jangan Santi. penyiksaan diri ya Bu ya. Iya, Justru yang iya. nggak bisa tidur, saya termasuk yang nggak bisa tidur. Kalau bisa tidur malah mendingan tidur aja daripada meditasi. Oke, tadi Bu Santi silakan mau bertanya Bu Santi. Ya, nyambung yang pertanyaan yang tadi. Pada saat kita lagi meditasi dan kemudian ada suara-suara dan kemudian kita menjadi menghindarinya, apakah itu bukannya jadi malah kemelekatan terhadap suasana yang hening itu? Bukannya ada yang bilang bahwa pada saat ada suara, sadarin itu suara. Pada saat kita eh, cium bau-bau yang kita nggak suka, itu kita sadari sehingga tidak terjadi adanya kebencian atau itu. Jadi itu eh, sebetulnya apakah sati sati itu yang benar seperti itu dengan perenungan bahwa oh itu suara, oh itu ada ini sudah selesai gitu, atau memang kita jadi wah ini merusak konsentrasiku nih yang tadi bagus jadi jelek kayak gitu, jadi kita jadi malah turun ke bawah, jadi maksudnya konsentrasinya jadi susah lagi nggak ya dibandingin menyadari bahwa oh oke selesai lebih cepet gitu nggak sih kayak gitu cara kerjanya? Tergantung metode meditasinya apa. Oh, Kalau oke. meditasinya lagi pernafasan ya kita nafas aja. Kalau ada kecium itu ya udah balikin lagi ke nafas. Ada Hmm, suara balikin lagi ke nafas ya pasti denger lah nggak mungkin kita nggak denger kan. Ada betul. suara ya udah nggak usah pikirin. Bikin kesel nih. Suara apa sih? Siapa sih yang berisik nih? Wah, itu udah melenceng kan pikiran. Tapi kalau kita dengar suara ya udah itu oh ya udah nggak mau tahu itu suara apa nggak usah dianalisis lagi langsung balik lagi ke nafas kan kita metode nafas gitu kalau ada bau ini ya udah gitu kita balik lagi jadi jangan pikirkannya itu gitu kalau di Anapanasati tapi kalau di Vipassana mungkin kan diajarkan oh iya kita harus ngikutin tuh misalnya ada suara apa gitu kemudian menyadari apa gitu itu memang beda ininya tapi kalau kita di nafas ya nafas terus objeknya ya nafas gitu
nggak ada objek yang lain. Semua balikin lagi, ada gangguan apa balikin lagi ke nafas gitu. Berarti itu bedanya sati dan konsentrasi ya? Iya kan kalau sati kan perhatian penuh pada objek. Kalau Objeknya apa? konsentrasi, Kita perhatian terus gitu. Jadi kalau nanti kalau konsentrasi kita udah gimana? perhatian penuh terus ke objek, namanya kita udah mencapai konsentrasi kan. Udah ada samadhi kan. Kalau kita udah fokus terus, ya maksudnya terus gitu. Hasil dari sati adalah konsentrasi gitu ya. Mm-mm. Kasih Rama. Samadhi ya. Ada lagi nih terakhir, soalnya juga waktu kita nih. Kalau nggak ada, minta Bu Vero untuk closing statement, Bu Vero. Sambil pesan-pesan nih, biar pada meditasinya semangat dan benar. Semangat dan benar, Bu ya. Jangan sampai semangat tapi nggak benar. Ya. Nah, jadi kalau kita mau meditasi, metode pilih tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Susi, pilih yang cocok. Tapi jangan baru 1-2 kali udah merasa oh nggak cocok gitu, nggak cocok. Ya jangan, kita tekuni dulu. Kalau memang itu nggak cocok, nggak apa-apa. Karena Buddha sendiri mengajarkan begitu banyak metode meditasi. Ya, tapi memang dari seluruh metode meditasi, yang paling mudah adalah pernafasan. Karena siapa yang nggak nafas kecuali orang udah meninggal ya. Kita semua nafas. Jadi nggak usah cari biaya lain-lain, nggak usah bikin ini, bikin itu. Nafas aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk meditasi pastikan suasana itu rileks, rileks. Ya, kita harus rileks. Postur tubuh itu penting ya. Karena itu sangat berpengaruh pada keberhasilan meditasi kita supaya nggak cepet capek. Tadi saya udah jelaskan metode-metode postur-posturnya kayak apa gitu ya. Nah, sekali lagi kalau kita udah memilih anapanasati, fokusnya objeknya adalah nafas ya. Objeknya nafas, nafas masuk dan nafas keluar. Jadi nggak perlu pikirkan yang lain-lain ya. Sakit apa itu abaikan semua. Kalau bisa abaikan, abaikan. Tapi kalau nggak bisa, misalnya sakit itu ya kita boleh mengganti posisi, tapi tetap fokusnya tetap di nafas tanpa memperhatikan pergantian posisi tersebut supaya fokusnya terus berkesinambungan di nafas. Nanti pasti akan berhasil. Satu kali setelah kita berhasil, pasti akan muncul nimitta atau cahaya bermacam-macam jenisnya. Nah, nanti kita bisa lebih bagus lagi. Ya, mungkin itu karena ini masih awal, jadi nggak diajarin yang nimitta dan sebagainya ya. Seperti itu, Bu Susi. Ya, tetap semangat. Nggak ada yang bilang itu mudah, nggak ada yang bilang mudah. Ya, yang bisa mudah mungkin adalah orang yang punya parami di kehidupan lampau, udah pernah meditasi. Jadi pada saat ini buat dia gampang aja. Tapi buat umat kebanyakan meditasi itu nggak mudah. Dan Buddha juga mungkin bilang ya, biasanya yang justru yang susah itu adalah yang lebih bermanfaat buat kita. Kalau yang muda-muda itu nggak bermanfaat. Nonton, misalnya nonton drakor itu ya buat happy-happy doang. Tapi ada manfaatnya? Mungkin nggak gitu. Tapi kalau meditasi manfaatnya banyak buat kita gitu. Jadi tetap semangat meditasi. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Ya, cuman perlu ketekunan. Lakukan secara rutin setiap hari. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, semangat ya teman-teman ya. Udah terbukti juga kan ibaratnya Guru Agung kan sudah meditasi, sudah jadi Buddha pun beliau masih meditasi. Kuan Yin Posat juga sama ya. Avalokitesvara dia udah jadi Buddha, Bodhisattva pun beliau masih meditasi. Semua postur-postur rupang Buddha itu semuanya posisinya meditasi. Jadi ya kita ini siapa ya gitu ya. Jadi meditasi. Oke, Bu Vero minta tolong untuk pelimpahan jasanya Bu karena sudah. Ikutin saya aja ya. Hmm. Jadi ini pelimpahan jasa kepada semua makhluk gitu ya. Dan kita membagikannya kepada semua makhluk. Oke. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu idang me punyang nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabasatanang bajemi te sabe me samang punya bagang labantu
Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman. Demikianlah acara kita hari ini, sesi meditasi dari Perbudi. Ya, saya atas nama Perbudi mengucapkan terima kasih kepada Bu Veronica Laksana yang sudah sharing hari ini, berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, Bu. Mohon dimaafkan ya. Dan kepada semua teman-teman yang selalu mensupport Perbudi ya. Mohon bantuannya juga nanti untuk bagiin linknya ya. Siapa tahu ada teman-teman yang hari ini nggak sempat nonton, bisa nonton ulang di YouTube. Dan teman-teman juga bisa nonton ulang di YouTube. Mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, bisa didengarkan kembali ya. Semoga acara Perbudi yang ini bisa mengencourage atau memotivasi teman-teman untuk melakukan meditasi ya. Itu aja semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di hari Jumat ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Vero, Pak Kusnadi, Bu Lising, Terima Pak Rudi, kasih. Bu Eni, semuanya. Cantik semuanya, Pak Rudi, sehat semuanya ya. Semuanya. Iya. Mohon maaf Ya. kalau segala. Oke, saya izin live ya teman-teman. Selamat siang. Ya, terima kasih.